daftar aja Bu, enggak. Nanti targetnya apa itu tercapai. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Suci ya. Bu Suciati. Satu kata aja ya. Satu kata. Satu kata. Pripun kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Pandi dan keadaan sehat. Gak usah takut Bu Suci. Oh mboten. Kula mboten moneh, mboten pengawas, mboten dosen, ini hanya rekan guru ngajak ngobrol lah, diskusi kita biar saya tahu perkembangan jenengan di lapangan bagaimana. Siapa tahu saya bisa memberikan apa itu solusi, apa mungkin saran-saran yang bisa dengan pakai. Jenengan lebih senior dari saya, bukan lebih senior lagi, sangat senior. Wis tuwek. Kamu tuh usia bener Bu? Sekarang 49. Oh, masih tua ibu saya. Ibu saya 57, bentar lagi pensiun nanti 5657. Oke Bu Suci, hari ini kita akan melakukan pendampingan individu. Fokusnya kita hari ini nanti berkaitan dengan yang pertama, berkaitan dengan pembelajaran daring dengan LMS itu dengan fasil, dengan instruktur mengerjakan tugas-tugasnya bagaimana. Kemudian yang kedua tentang pelaksanaan implementasi pendidikan guru bergerak di kelas jenengan pripun. Kemudian setelah itu jenengan ada nggak kelebihan atau kekurangan dalam menjalankan itu, kesulitan lah, dan bantuan-bantuan kepala sekolah pripun. Baik, yang pertama Bu Suciati, mohon izin mungkin saya akan mempersiapkan panjenengan kurang lebih 4 JP ke depan. Nanti 45 menit kali 4 kurang lebih 3 jam. Kalau sesuai aturannya seperti itu ya. Baik Bu, untuk yang pertama mungkin Bu Suci ceritakan. Ini kan 1 bulan Bu ya jenengan. Mungkin yang sudah jenengan lakukan di sekolah maupun di kelas terkait pendidikan guru bergerak modul 1.1 apa aja? Nah, untuk setelah saya mempelajari LMS ya modul 1.1 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu kita akan menghamba pada siswa. Kebetulan ini untuk modul 1.1 itu sudah saya implementasikan di kelas. Saya berusaha untuk belajar itu berpusat pada anak, pada siswa. Untuk teman-teman itu saya berupaya untuk berpraktik baik atau membagikan hasil dari pelatihan saya itu ke teman-teman, memberitahukan kepada beliau-beliau. Untuk menghamba pada murid, contohnya apa? Misalkan kelas. Menghamba pada murid berarti itu saya mengikuti apa yang menjadi minat dan bakat murid. Berarti di situ kalau anak itu kan memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri-sendiri. Anak itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Makanya saya itu mengikuti anak-anak itu seperti apa dia supaya nyaman untuk belajar, bahagia dan sejahtera itu loh Pak. Lebih luar biasa. Mungkin jenengan sudah tahu lah mengaitkan beberapa filosofi pendidikan. Ada teleponnya bisa diangkat dulu, nggak apa-apa, tenang aja. Selanjutnya Bu, kalau boleh tahu Bu ya, apa itu misalkan dalam menggali kemampuan sebagai guru penggerak itu kan, jenengan pasti ada dukungan dari kepala sekolah maupun warga sekolah. Mungkin bisa Bu Suciati ceritakan dukungannya apa dari kepala sekolah sama warga guru lain. Alhamdulillah Pak Pandi, untuk ini dukungan kepala sekolah dan teman-teman itu sangat luar biasa. Sehingga dalam ini untuk contohnya konkret nyata aja, untuk jam pembelajaran kita sudah ditata pagi, sehingga pada saat pembelajaran daring mengerjakan tugas itu kita bisa memanajemen waktu sehingga tidak mengganggu tugas kita sebagai seorang guru. Itu lebih ke kurikulumnya ya? Iya. Pengaturan jam. Iya. Kalau dukungan dari guru lain atau warga sekolah? Guru lain itu selalu memotivasi, ayo Bu kerjakan tugasnya sesuai waktu. Kalau kita mengerjakan apa tuh Bu materinya, tolong misalnya kita ajak sharing atau apa, itu beliau-beliau itu juga memberi masukan kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan tugas itu juga enak, enjoy, terbuka semuanya. Jadi enak kalau lingkungan sudah mendukung kan gampang. Baik Bu, pasti dulu waktu awal jenengan daftar PPG kan pasti ada kekhawatiran yang diresahkan.
Apa Bu yang dikhawatirkan? Kekhawatiran utama itu saya takut tidak bisa memanajemen waktu. Saya takut tidak bisa mengerjakan tugas. Saya nanti tidak bisa lulus, itu pasti ada kekhawatiran. Mungkin teman-teman nanti tidak mendukung atau apa, itu kekhawatiran saya seperti itu, Pak. Jadi ada dua yang disebutkan. Iya. Yang pertama terkait manajemen waktu, yang kedua dukungan Dari teman. Ditakutkan tidak ada dukungan. Iya. Kalau harapannya, harapan untuk PPG apa yang harapan? Kalau harapan saya PPG ini nanti setelah harapan saya itu apa yang saya dapatkan nanti saya implementasikan ke dalam kelas dan saya berbagi praktek baik dengan teman-teman sejawat sehingga teman-teman yang belum ikut kegiatan guru penggerak ini bisa terdorong untuk mengikutinya. Lebih berbagi ya? Iya, berbagi. Dan sama menarik supaya teman lain bisa ikut. Dari harapan kan pasti banyak, mungkin Bu Suciati lupa menyebutkan. Ada nggak harapan itu yang sudah terwujud dalam 1 bulan ini? Harapan itu kita itu Pak sudah melaksanakan harapan itu kita sudah berbagi praktek baik apa yang kita dapatkan seperti pemikiran KHD. Ternyata mengajar itu seperti ini. Kita sebagai guru itu hanya seorang fasilitator. Kita tidak boleh menuntut siswa apa. Itu sudah kita sampaikan ke teman-teman. Jadi paling enggak dengan tahu berarti memang dalam kalau mengajar itu kita tidak boleh memaksakan kehendak. Harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat dari yang lain dari siswa Bu ya. Untuk itu Bu, dari pembelajaran filosofi pendidikan KHD itu ya Bu Suci, kira-kira yang sudah Ibu jenengan lakukan dan selaras dengan KHD apa? Selain tadi mengapa pada murid, ada lagi? Yang selaras pada murid itu menuntun anak, Pak. Kita mendampingi, mempersamai anak sampai nanti anak-anak itu mencapai kompetensinya dan bisa diterima di dunia kerja dan dunia industri modern. Bagus ya. Selain menghafal pada murid, jadi sudah bisa mempraktekkan yang menuntun itu. Oke Bu, dari pembelajaran modul 1 nih, judulnya kan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu ada nggak Bu yang Ibu Suci dapatkan dari modul itu? Pengalaman baru atau apa? Banyak Pak. Banyak. Saya belajar ini akhirnya saya tahu kalau dulu itu saya itu belajar pembelajaran dalam kelas itu hanya berpikir bagaimana saya menyelesaikan materi ini sampai anak tanpa memikirkan kondisi anak. Tapi setelah mempelajari ini saya jadi berpikir luas ya Pak. Saya tidak mengejar materi itu tersampaikan. Yang penting itu anak enjoy ikut pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai karakteristiknya masing-masing ngoten. Ya, intinya ke well-being, kesejahteraan lahir batinnya. Oke, kira-kira dalam mempelajari modul 1.1 itu kan pasti ada sesuatu yang dulunya sebelum 1.1 dengan ada hal negatif. Tapi dengan mempelajari modul 1.1 menjadikan mendorong melakukan hal yang positif, ada nggak? Kalau dulu sebelum saya mempelajari ini kan pembelajaran berpusat pada kita. Nah, anak-anak itu cuma memperhatikan kita, manut sama kita tanpa dia berkolaborasi, tanpa dia berani mengemukakan pendapat. Tapi setelah saya mempelajari ini dan saya mengaplikasikan dari pemikiran KHD ini, anak-anak sekarang enjoy dalam mengikuti pelajaran. Ini dari teacher center ke student center. Iya, sepertinya Bu Suci ini sudah sangat berpengalaman ya. Alah Pak, masih perlu banyak belajar Pak. Ketika jenengan menerapkan tahu bahwa siswa itu jadi lebih aktif setelah jenengan mempelajari modul 1.1, itu respon siswa bagaimana? Respon siswa sangat Pak, senang. Mereka antusias untuk mengikuti pelajaran. Mereka berani mengemukakan pendapat. Semisal saya suruh untuk presentasi, itu anak-anak juga sudah berani. Tingkat kepercayaan diri meningkat. Iya, efikasinya meningkat. Dari panjenengan melihat anak-anak bahagia, respon jenengan bagaimana? Ya sangat bahagia, tapi tetap harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya demi membersamai dan menuntun anak-anak. Cocok Bu. Jadi ini sekarang
Baik guru itu. Ya ora apa, tetap Jadi guru belajar. tahun pintar mulai. 98 saya. 98 itu saya sekitar SD kelas 4 kelas 5. Tapi selama ini itu kan kita sistem pembelajarannya ya tetap teacher center kan. Kita belajar ini baru tahu ya. Baik, Ibu tadi Bu Suci sudah banyak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Bisa dikatakan itu kan perubahan konkret. Kira-kira dalam perubahan konkret yang Ibu lakukan itu, apakah juga dituangkan dalam penulisan jurnal Dwi Mingguan, jurnal refleksi? Jurnal mingguan insya Allah iya. Ya, ya. Di situ saya tuangkan semua. Ya, jangan sampai tidak. Makanya itu jangan tahu bahwa akan melakukan refleksi ini yang sudah saya lakukan, mungkin kelebihan apa, kekuatan apa dari diri saya, atau kekurangannya. Selanjutnya Bu Suci dalam pembuatan aksi nyata, Bu. Panjenengan kemarin buat aksi nyata, Bu ya? Dalam bentuk apa, Bu? Kemarin itu dalam bentuk presentasi. Presentasi, maksudnya dituangkan dalam PDF atau YouTube atau PDF. PDF, Bu ya? Itu nanti kira-kira, Bu ya, dalam pembuatan PDF itu kesulitan nggak? Kemarin tidak, karena kita menggunakan Canva. Rencana saya nanti kan kemarin yang penting saya mengerjakan dulu aksi nyata. Nanti setelah selesai akan saya unduh dalam bentuk video dan akan saya tampilkan di YouTube saya. Oh iya. Berarti punya channel juga. Punya. Harus punya, Bu. Sudah punya. Dengan punya dokumentasi tidak hanya foto dan dia tahu berarti tadi saya ngajar itu ternyata lupa nggak ngabsen siswa. Kita tahu dari itu. Saya lupa tidak menyuruh siswa untuk refleksi. Saya lupa sebagai guru tidak membantu menyimpulkan. Saya lupa hanya duduk di depan aja nggak keliling. Ini kan tahu. Beda kalau mak foto jajar kan kadang lapor saya kan kadang nggak tahu. Gitu Bu ya. Baik Bu, yang terakhir ini terkait dengan portofolio digital. Jadinya sampun buat apa dereng? Untuk kemarin untuk Google Sheet itu sudah, tapi belum secara menyeluruh. Nanti saya akan tetap ikut panduan dalam pembuatan portofolio agar sesuai dengan instruksi yang ada. Instruksi yang ada ya, tapi diproses tetap dilengkapi. Iya. Jangan sampai lupa, dan sampai dokumentasi apakah foto video dilupa. Minta tolong teman, apalagi kan 3 kan enak bisa kerja sama. Iya, kita selalu kerja sama. Bu Suci masih ingat nggak kompetensi guru penggerak apa aja? Kompetensi guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pemimpin kepemimpinan anak. Ya, itu kan peran. Yang kompetensi kan ada 4. Menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Memimpin manajemen sekolah. Keempat, ketiga memimpin apa kemarin? ada yang ingat nggak? Pembelajaran, manajemen sekolah, memimpin perkembangan sekolah. Dan terakhir lupa Pak. Memimpin apa? Apa ada yang ingat Bu? Bu Yeni, Bu Sutri? Tenang aja kalau nggak usah. Kita kan diskusi. Bukan kuis ini kan. Memimpin manajemen sekolah, memimpin. Lalu. Ada 4 kayaknya kan ada 4 memang ada 4. Manajemen, kemudian ada visi misi gitu jaga mengembangkan diri dan orang lain. Iya betul. Satu memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, terus terakhir memimpin apa? Manajemen sudah. Memimpin pembelajaran sudah ya. Sudah. Sing ngapain kalau Bu? Kurang satu. Apa? Ayo, apa buku ya. Nak laptopku ya nek. Ya Pak, tak dulu ya Pak. Jenengan pun gimana ya, apa nanti dibantu temannya. Gak apa-apa Bu, kita lanjut aja. Kita kan udah tahu 3 ya Bu. Kira-kira ada 3 kompetensi itu Bu ya. Yang menurut Bu Suciati kompetensi 3 itu yang sudah baik dalam diri panjenengan. Memimpin pembelajaran Bu ya. Contohnya bagaimana? Ya paling tidak saya itu sudah bisa
membuat siswa itu bahagia di dalam kelas. Bahagia. Iya. Ini terutama bagi Iya. nggak merasa tertekan, Iya. terancam Oh. atau terintimidasi. Iya. Dulu kan banyak guru yang kata-kata ngeceng, Keras. reng. Heeh. Lo memang seorang guru memarahi, membentak itu bentuk kasih sayang. Jenenge ngoten ya bahasa Jawa misalkan. Jenenge arek kan nggak salah. Enak tipikal anak itu kalau nggak dibentak, Nggak lurus. bergerak. Sing arek mintanya dilus baru jalan. Tapi kalau anak sekarang itu dibentak nggak jalan. Nah. Kita tetap harus merangkul. Merangkul Nah, mereka. sekarang merangkul. Luar biasa. Kira-kira dari kompetensi 3 tadi yang perlu ditingkatkan apa? Itu nanti penggerak apa, penggerak diri dan orang Menggerakkan menggerakkan diri. kompetensi menggerakkan diri dan orang lain. Hmm. Itu perlu ditingkatkan. Iya. Nah, baik. Kira-kira cara meningkatkannya bagaimana? Kalau meningkatkan menggerakkan diri dan orang lain, paling enggak kalau saya itu tetap ikut pelatihan untuk meningkatkan diri kompetensi saya, nantinya pasti kembali ke siswa. Yang kedua, kalau dengan mengikuti pelatihan itu nanti saya bisa sharing, bisa berpraktik baik, menyampaikan apa yang saya dapat ke teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa tertarik, bisa mau mempelajari apa yang sudah saya dapatkan. Oke, luar biasa, Bu Suci. Baik, Bu, selama 1 bulan jadi calon guru bergerak, yang jenengan alami paling sulit apa? Sulitnya di mana? Kalau kemarin itu yang paling sulit itu selama 1 bulan ini itu kemarin, kalau waktu saya tidak ya, tidak. Ada kesulitan nggak selama 1 bulan? 1 bulan ini insya Allah tidak, karena kita, Enteng-enteng aja? ya karena kita Aman-aman selalu aja? berkolaborasi, selalu bekerja sama dengan teman-teman. Oke, berarti fokus di kolaborasinya ya. Iya. Nah, baik sama Bu Suci, kalau bisa jenengan itu ada catatan kecil. Nanti kedepannya tidak lanjut, misalkan kita lagi sharing seperti ini, ada 6 lembar. Ini kan misalkan 1, 2, 3. Mungkin ada 3 modul ya Bu ya. 1 modul kan ada 3 sub, 3 kali ada 9 lembar. 1 misalkan dipotong aja kertas ini ya. Modul 1.1, rangkumannya apa aja, poinnya aja. Misalkan kan terkait dengan filosofis pendidikan KHD. Catat aja filosofisnya apa aja semua. Ada Tutu Handayani ya kan, Ingarso Sungkulodo, Imadio Nangkarso, Tutu Handayani. Panjang, poinnya aja. Nanti jenengan nanti lulus dari CGP ada catatan. Enggak buka lagi modul jenengan. Oh ini tuh. Langsung enak jenengan. Nah, sambil lihat TV di rumah, ngopi teh, sambil ngajar. Kalau bisa panjang tempel-tempel di meja kerja atau bawa tiap hari. Di buku ada Nah, dengan catatan, nggak usah banyak-banyak, dibatasi hanya 1 lembarnya. Bolak-balik ini modul 1 dan 1. Oh, gitu. Intinya saja. Intinya nanti enak. Takutnya gini, ngambutan Bu, namanya kita di sekolah kan banyak orang. Jenengan lulus dari CGP, terus nanti tahun depan ada teman jenengan lulus, ditanya jenengan, Bu, ini maksudnya apa? Wah, raro loh. Iya, jenengan lulus CGP lah. Untuk menunjukkan keprofesionalan jenengan. Sampai belas karo lali sembarangan mboten. Nah, meskipun kita sudah masa kerja panjang, tapi kan namanya manusia kadang lupa, kadang lali, ya itu salah satu. Bu Suci, masukan dari saya. Baik, selama tadi kita hampir itu Bu ya, 3 jam diskusi Bu ya. Kira-kira ada nggak yang Ibu dapatkan hari ini? Ya, banyak sekali Pak. Bisa disebutkan? Ya, yang pertama jenengan menyuruh saya untuk membuat catatan-catatan supaya kita tidak lupa. Terus kita juga suruh ada peta posisi diri kita, supaya nanti ternyata peta posisi diri itu sangat penting bagi kita, karena itu awal untuk perubahan, awal untuk pengembangan kompetensi kita. Terima kasih. Yang jenengan rasakan apa Bu selama hampir 3 jam ini tadi jenengan? Sangat senang Pak, karena saya dapat ilmu banyak dari jenengan, bagaimana saya nanti bisa mengembangkan kompetensi. Oke Bu, baik, untuk rencana tindak lanjut nanti seperti itu Bu ya. Untuk ke depan kita akan diskusi terkait modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Bu ya. Nah, catatannya
mau dibawa Oke. sama aksi nyatanya mungkin bisa dengan bawa sekalian. Oh, nggih, Ya, nggih, PDF itu nggih, nggak apa-apa. nggih. Oke, itu aja Bu, saya tutup. Nggih. Diskusi hari ini semoga bermanfaat buat kedepan panjenengan dan kita Amin, semua. amin. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandi. Sami-sami.